Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dan perkenalkan, saya Marta Paulina Agus Chandra. Saat ini akan menjelaskan mengenai istilah dan pengertian dari hukum internasional sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum internasional oleh Bapak Ridwan Arifin SH LLM. Yang pertama, kita perlu tahu apa sih hukum internasional itu. Jadi, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur mengenai hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Adapun istilah-istilah dari hukum internasional itu ada 4. Yang pertama, hukum bangsa-bangsa. Yang kedua, hukum antar bangsa. Yang ketiga, hukum antar negara. Dan yang keempat, hukum dunia. Di sini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari hukum bangsa-bangsa. Jadi, hukum bangsa-bangsa merupakan istilah yang digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, di mana hubungan bangsa-bangsa itu masih sangat jarang terjadi, dan apabila terjadi hal itu masih sangat-sangat sederhana. Lalu yang kedua, hukum antar bangsa. Jadi istilah ini digunakan untuk menunjukkan kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang digunakan dalam hubungan antar raja-raja pada zaman dahulu. Yang ketiga ada hukum antar negara. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kompleksitas dari kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan antar anggota masyarakat, bangsa atau negara yang berbentuk modern. Lalu yang keempat, yang terakhir ada hukum dunia. Nah, istilah ini berpangkal pada pemikiran analogi dari hukum tata negara, yang mana hukum dunia merupakan semacam federasi dunia yang berisikan atau yang meliputi bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Lalu hukum internasional sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Perbedaannya apa sih antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat? Jadi, hukum internasional publik merupakan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur mengenai hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Lalu, hukum internasional privat merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bersifat perdata. Jadi kalau hukum internasional publik itu tidak bersifat perdata, sedangkan hukum internasional privat itu bersifat perdata. Adapun perwujudan dari hukum internasional itu terbagi menjadi 3. Hukum internasional umum, hukum internasional regional, dan hukum internasional khusus. Perbedaannya apa sih? Jadi kita akan bahas lagi. Yang pertama, hukum internasional umum. Ini pengertiannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pendapat Mokhtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur mengenai hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Contohnya seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, hukum internasional regional. Jadi hukum internasional regional merupakan hukum internasional yang berlaku pada wilayah-wilayah tertentu atau cakupan wilayah yang terbatas. Jadi contohnya seperti ASEAN. Jadi ASEAN itu hanya berlaku pada bangsa-bangsa atau negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, hukum internasional khusus. Jadi hukum internasional khusus ini merupakan hukum internasional yang berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas oleh wilayah di dunia. Jadi hukum internasional khusus ini cakupan wilayahnya itu lebih luas daripada hukum internasional regional. Contohnya seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia. Adapun asas-asas dari hukum internasional itu terbagi menjadi dua. Ada asas Pacta Sunt Servanda dan asas primat hukum internasional. Asas Pacta Sunt Servanda ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak itu harus ditaati dengan itikat yang baik. Lalu asas primat hukum internasional ini menyatakan bahwa hukum internasional derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional yang ada. Kemudian dasar berlakunya hukum internasional bersifat mengikat itu didukung oleh 4 teori. Yang pertama, teori hukum alam atau natural law. Yang kedua, teori kemauan bersama atau Verendarum. Yang ketiga, teori mazhab Wina. Dan yang terakhir, teori mazhab Prancis. Sini kita akan bahas satu persatu lagi. Dimulai dari yang pertama, teori hukum alam atau natural law. Jadi menurut Grotius, hukum alam merupakan keseluruhan kaidah yang diilhamkan oleh alam pada akal pikir manusia. Nah, teori ini menyatakan bahwa hukum internasional itu bersifat mengikat karena hukum internasional termasuk bagian dari hukum yang tertinggi, yaitu hukum alam yang ditemukan di kehidupan manusia. Nah, prinsip dasar dari teori ini adalah prinsip keadilan yang dapat ditemukan keabsahannya pada akal manusia. Yang kedua, ada teori kemauan bersama atau Vereinbarung. Menurut Triple, hukum internasional itu bersifat mengikat karena adanya kemauan bersama atau kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak-kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Yang ketiga, teori mazhab Wina. Nah, teori ini mengatakan bahwa hukum internasional itu bersifat mengikat karena ada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa asas Pacta Sunt Servanda yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu merupakan kaidah dasar dari hukum internasional. Tetapi, teori ini ada kekurangannya. Teori ini hanya menyebutkan tanpa menjelaskan lebih rinci mengapa kaidah dasar tersebut bersifat mengikat. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada teori mazhab Prancis. Nah, teori ini dipelopori oleh Fauchelevent, Scalia, dan Duguid. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan mengikatnya hukum internasional itu didasarkan pada faktor biologis, faktor sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang selanjutnya disebut fakta kemasyarakatan atau faith sosial. Nah, dasar mengikatnya hukum internasional ini didasarkan karena hukum internasional itu bersifat mutlak sebagai pemenuhan kehidupan bangsa-bangsa dalam hidup bermasyarakat. Kemudian ruang lingkup pembahasan dari hukum internasional itu yang pertama, berkenaan dengan negara, contohnya seperti kualifikasi suatu negara sebagai pribadi internasional. Yang kedua, berkenaan dengan hubungan antar negara, contohnya seperti perjanjian garis batas. Yang ketiga, berkenaan dengan fungsi organisasi internasional, contohnya seperti piagam atau charter. Yang keempat, berkenaan dengan
subjek hukum bukan negara atau individu, contohnya seperti hak asasi manusia. Yang kelima berkenaan dengan hubungan antara negara dengan organisasi internasional. Yang keenam, yang terakhir, itu berkenaan dengan hubungan antar organisasi internasional. Adapun subjek hukum dari hukum internasional itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada negara, yang kedua ada organisasi internasional, yang ketiga ada Palang Merah Internasional, yang keempat tahta suci atau Vatikan, yang kelima perusahaan sebagai badan hukum internasional, yang keenam pihak berwenang, dan yang terakhir adalah individu.